Hello again everyone, welcome back again bersama kita di Trio Kuek-Kuek. Di episode kali ini kita ada pembahasan yang amat sangat sungguh menarik ya, mengalahi seberapa menariknya dari episode-episode sebelumnya. Dan tentu saja saya di sini nggak sendirian, ditemani dengan rekan-rekan saya bersama dengan Bapak Sylvester dan ada Bapak Jonathan Edward di sini. Gimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Dalam keadaan sehat Kev ya? ini udah kayak talk show di RCTI, TV One gitu loh, Kev. Tinggal jeda iklan nih bentar lagi. Coba jeda iklan coba. Oke, untuk segmen berikutnya kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ya. Cocok sih Ben, beneran nggak bohong. Ya, teman-teman, gimana nih yang lain nonton ya, apa kabarnya ya? Semoga kalian sehat juga, karena market sedikit membaik ya. Saya pikir ada pemulihan. Dan sebelum kita masuk ke bagian materi yang tentu saja seru, penuh dengan canda tawa, tapi tetap serius, pastiin kalian pencet tombol subscribe. Ya, don't forget to hit the likes dari video ini dan share ke teman-teman kalian juga kalau misalnya kalian menikmati semua proses yang kita lakukan di dalam talk show ini. So teman-teman, kita langsung mulai aja ke very first topic yang paling krusial, yaitu CPI data. Baru aja rilis, guys. Kalau kita ngelihat dari segi data di sini konsensusnya itu sesuai ya. Sebenarnya technically semuanya sesuai sih. Jadi dari segi core CPI atau core inflation itu di angka 3,1%. Dan untuk CPI-nya yang headline itu dari 2,7% naik ke 2,9%. Sebenarnya sih sesuai ya sama forecast. Artinya konsensus juga sudah berpikir demikian kalau angkanya akan berubah ke 2,9%. Nah, saya langsung aja kali ya ke Jonathan Hartono dulu nih, karena kalau di layar saya sih dia yang kelihatan mukanya ya. Gimana kira-kira Bapak tanggapannya terkait dengan inflation dengan kondisi saat ini? Ini kan inflationnya kita bisa bilang sesuai dengan ekspektasi nih. Akankah dia memberikan efek terhadap market untuk kembali bearish gitu? Karena kalau kita lihat historically, beberapa kali rilis data CPI itu menyebabkan market akhirnya terkoreksi. Ya, gimana kira-kira? Langsung tanggapannya deh. Aduh, Vin, baru macet-macet pulang. Iya. Jadi gimana kalau Sylvester dulu? Pakai baju kantor ya kan, masih udah minyak kan lepek. Ditanya yang berat bertanya masih Kevin ini. Biar seger dong. Iya, tapi gue tadi nyolong-nyolong kan, kan 7.30 masih sambil nyetir tuh. Gue nyolong-nyolong sambil lihat chart, guys. Jangan ditiru ya. Heboh ya dia. Wih, godek ya, chartnya godek ya. Yoi. Gue tadi pasang lucu deh lagi. gue pasang long. Gue tadi long apa ya? Long sol, karena sol kan cantik tuh. Persepsinya ya. Cakep nih gitu. Terus tapi gue kayak kok firasat gue ini CPI nggak bagus, bukan nggak bagus, price actionnya bakal heboh nih ke bawah gitu. Terus gue pasang short ETH gitu, guys. Woi, luber nih, cuan luber. Cuan luber. Terus gue pasang stop loss. Terus gue tadi monitor kan, menjelang. Wih, sol gue bagus. It gue udah merah gitu kan. Terus gue kedip bentar tiba-tiba hijau. Kedip bentar tiba-tiba udah hijau itunya. Terus sol gue udah kena itu, guys, stop loss. Ya gitulah, seru ya. Aduh, ini gue kalian nge-freeze di gue cuman ya. Coba ya gue lanjut aja ngomong. Iya. Masa? Lucu gitu bisa gue kan? Gue nge-freeze juga. Covid besar gini. Iya. Tapi Jadi suara gue kedengeran gak, Jo? Kedengeran. Gue bisa ngobrol kan. Terus Kevin lagi gini di layar gue. Kayak gini terus. Apa guys ya, mumpung maklum podcast online ya begini gitu. Anyway, tanggapan. I'm fully expecting buat gue price actionnya terlalu bullish untuk angka-angka yang terlalu jelek gitu. Jadi kayak
kita of course kita menanti-nantikan rate cut, tapi rate cut kan selalu diiringi dengan sebenarnya situasi ekonomi yang sebenarnya datanya kurang ya gitu. Nah Betul. jadi buat gue sih pasti ada momen short term bearish-nya Ya, yang bisa di-expect gitu. Dan gue rasa ini market sebenarnya lagi price in waktu kemarin kita rally, hype sampai all time high, BNB juga udah ngerangkak ke all time high, Solana juga ya, kayak breakout terus. Menurut gua sih itu udah market pricing in bahwa akan ada rate cut. Jadi waktu rate cutnya terjadi, gua expect-nya ya kayak gini, kayak data-data menjelang rate cut, dan nanti pas rate cutnya sendiri, gua lebih cenderung mengantisipasi kalau ada price action yang lebih ngegocek dan cenderung to the downside gitu. Jadi hari ini pun ya, gua ya. nggak terlalu bingung kalau ada flash Flash out kayak wick gini. ke bawah gitu kan. Ya Mhm. kayak gini nih yang kayaknya bakal kejadian gitu. But of course kalau kita zoom out, gua super super bullish sih untuk the Q4 dan even extended to Q1 sama Q2 tahun depan. Well, Q1 dulu ya, Q2 nggak tahu. Q1, Q itu kejauhan ya. Iya. Oke, baik. Kalau Sylvester gimana kok? Maksudnya ngelihat data CPI ini apa yang bisa apa yang kita bisa pakai untuk mungkin transaksi atau apakah sebaiknya kita maintaining our position atau gimana kira-kira tanggapan kau Sylvester? So CPI kan on track ya, Ya, nothing new, semua sesuai ekspektasi pasar. yes. So yang pertanyaan yang lebih besarnya market crypto ini sekarang, kenapa ETH nyantai, flat banget, kenapa yang lain ngegas? Itu tanda tanya besar gitu. Maksud gue di luar ini nyambungnya sama seperti yang Jono bilang ya. Kalau menurut Jono kan ekspektasinya market rate cut, jadi semuanya pada naik. Tapi the big question, why not ETH? Why not Bitcoin? Karena yang kita tahu selama ini driver terbesar tumbuh besar itu kan karena uang dari TradFi, traditional finance masuk lewat ETF. Kedua barang ini ke Bitcoin dan ke Ethereum. Bitcoin dulu udah naik, Ethereum lagi mau naik. But seminggu terakhir benar inflow turun, harga juga turun, sesuai kan? Sesuai itu. Tapi yang nggak sesuai itu kenapa tiba-tiba banyak koin random naik? Itu masih tanda tanya besar buat gua. Oke. Siklus yang standarnya kan orang bilang pertama Bitcoin, habis itu the mother of altcoin, Ethereum. Dulu sih Ethereum sempat digantiin Solana, Cardano, udah dibilang bukan jadi ibu tapi jadi ibu tiri katanya dulu. Tapi kan 3 bulan ini udah balik jadi ibu. Ya. Maksudnya udah jadi ibu utama 3 bulan ini kan, ngalahin yang Betul. lain gitu. Tapi sekarang kenapa ibunya sekarang dicuekin? Lesu. Super flat. Gitu. Itu mau nanya ke Kevin boleh kalau boleh. Lah, saya pikir kok ada jawabannya. Itu nanti dong, kok kasih ini dulu dong. Kalau opini kok gimana deh gitu. Why Ethereum steady? Nah ini gue masih terbelah dua sih, masih kalau ibaratnya be a millionaire itu gue masih 50-50 nih. Gue nggak tahu nih. Mau friend nggak? Tapi kalau dari segi makro, the grand road gitu masih sama kan. Artinya rate cut to be expected. Artinya perputaran uang udah naik dulu, itu semua masih sama. Cuman yang beda sekarang orang Wall Street nggak terlalu ngebet lagi sama Ethereum. Kalau perhatiin dalam 2-3 hari terakhir, balik lagi Bitcoin yang lebih banyak inflonya dibanding Ethereum. Yeah. Why? Nggak tahu. Cuman yang tahu cuman yang ada di New York, di Amerika yang makan bareng hedge fund apa semua. I'm in the dark. Gue nggak tahu. Itu.
Jadi ngegantung dong Niko. Iya, gantung banget ini. Kasian nih viewers Mikir TKK ya. jadi ngegantung nih. Bola kristalnya tuh buram, Kev. Gue tuh berharap dari Kevin yang bola kristalnya tuh bisa dilap gitu, pakai kaca cairan pembersih apa gitu, jadi clear. Pakai vanish. Cairan vanish. Ya udah. Oke, baik. Sebenarnya kalau terkait si CPI, aku kasih tanggapan sedikit aja ya ke teman-teman sekalian ya, karena yang dari Ko Sylvester sama Ko Jonathan udah isi banget nih. Ya, I think inflation, ya sesuai konsensus, berarti market udah no surprise di sana, dan kita tetap on track untuk rate cut. I think bisa jadi 3 kali, dan sampai dengan hari ini kenapa angkanya seperti itu? Aku belum tahu sih update setelah barusan ya. Coba kita cek aja ya untuk maksiin. Jadi kalau misalkan dari segi angka, menurutku nggak ada kejutan yang kayak gimana. Karena angkanya bisa sama ya di 2,9%, itu berarti kan expected gitu. I mean, there is no surprise di sana. But the biggest question adalah, akankah ini mempengaruhi The Fed untuk melakukan rate cut jadi hanya 2 kali? Ya misalnya The Fed kayak nakutin lagi nih, kayak dia bilang lagi, kita lihat nih inflasinya masih begini loh, ini kayaknya kita harus harus bukan menambahkan ya, tapi memperpanjang rate kita saat ini sehingga bisa mastiin price stability-nya oke gitu. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari Jackson Hole terakhir, dengan dia menekankan dari sisi tenaga kerja, nah ini saya dapat informasi terbaru, menarik. Mau tahu nggak teman-teman? Mau. Jadi saya ya mau gitu dong. Biar saya nggak garing-garing sendiri nih ya. Jadi tadi saya sebelum session sama teman-teman Trio Clockwork, saya ada sempat live streaming. Nih, ini saya kasih garis ya, saya kasih lingkaran. Sebenarnya waktu live streaming itu saya lakuin di di private group ya, private community kalau kata orang-orang sih ya. Jadi saya ngecek Januari itu tadi masih di angka 47-48% dan di sini 39%. Sekarang setelah data CPI itu berubah jadi 44,7%. Apa artinya itu? Ya, untuk bulan Juni. Nah, berarti ini kita 4 kali in a row rate cut. Starting dari September, Oktober, Desember, dan terakhir Januari. Habis itu rate hold dulu. Nah, ini berarti mengubah apa? Ekspektasi market terkait dengan percepatan kita menerima liquidity. Kelihatannya Vin, di... Ya. boleh zoom nggak? Kayaknya kecil. Di layar gue Masa? kecil ya? Kecil. Iya, kecil banget. Kecil ya? Oh gitu, boleh dong. Nih, ini kelihatan dong. Ini baru kelihatan nih, gue tadi jaring dikit. Oke, mohon maaf ya guys ya. Jadi ini rate cut sekali, September, Oktober, Desember. Tadi itu angkanya di sini, waktu sebelum saya update data CPI ya, ini nih angkanya untuk di periode Januari, itu masih di 30%-an. Sekarang udah berubah 44,7%. Apa artinya itu? Artinya kelihatannya market itu sudah meyakini bahwa dengan data inflasi seperti ini aja tidak akan mengubah stance The Fed. The Fed itu kelihatannya akan tetap lebih dominan untuk melakukan rate cut. Dan biasanya kenapa saya ngelihat angka ini yang di depan layar saya ini, karena sebenarnya ini merepresentasikan gimana sentimen market. Market tuh mau penilaiannya kayak gimana? Kira-kira begitu. Ya, jadi semakin besar angkanya, semakin tinggi probabilitasnya, ini juga yang jadi trigger market untuk rally. Kenyataannya dari mana? Sebenarnya kalau teman-teman patokannya dari compare ya, ini kan kita bisa lihat dari data seminggu terakhir, beberapa hari terakhir gitu kan. Jadi kegedean, gede banget. Apa yang menjadi trigger Bitcoin itu untuk breakout, itu setelah data PPI kemarin. Nah, pasca data PPI, kemudian NFP, itu yang menjadi sentimen bullish buat market, dan itu semua disebabkan oleh perubahan dari angka ini. Ya, angka-angka perubahan probabilitas ini yang kemudian akhirnya mendorong market itu untuk bergerak dalam keadaan relatively bullish. Nah, sehubungan dengan inflasi, karena tadi sehubungan dengan inflasi Ko Sylvester ada mengkaitkan dengan bagaimana kondisi di Ethereum yang somehow terlihat sangat boring ya. Saya pikir ini merupakan taktik yang baik untuk market
Ya, kalau kita bilang seperti itu, alasan saya mengatakan itu adalah kita bisa mengetahui kalau maybe para whales ini juga butuh ruang ya, butuh lebih banyak kesempatan untuk mereka melakukan akumulasi gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat nggak ada yang salah dengan price actionnya. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Pertama, katakanlah ini kan udah mencapai all time high baru, bener nggak? Ya harusnya udah ya. Terakhir itu Ethereum sempat all time high baru, terus ke trigger nih yang namanya profit taking. Pertanyaan saya sederhana, banyak nggak yang profit taking? Ya kalau kita lihat dari layar ya, kalau kita lihat dari chartnya, bagi saya ini cenderung tidak terlalu krusial, tidak terlalu parah. Ya, alasan saya mengatakan seperti itu kenapa? Pertama, ini udah all time high baru, wajar orang profit taking, itu pertama. Yang kedua, yang namanya di sini kita memiliki area demand aja itu dipertahankan dengan amat sangat baik. Oke lah, saya nggak pakai area demand. Teman-teman pakai satu teknik dasar yaitu Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Kita tuh bertahan dengan cukup baik di atas level 70% dan 79% dari previous swing only. Oke, lalu kalau misalnya kita bilang, oh iya nih sellersnya kuat. Oke, very impulsive, slow, 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 and then look at that. Ya, ini namanya apa? Ini namanya transisi. Oke, jadi kalau misalkan saya tuh beranggapan ini tuh kayak bandul gitu loh, momentum. Yang tadinya udah ketabrak, di bearish banget, pelan-pelan dia mulai bullish. Nah, yang menarik dari situasi ini adalah walaupun outflow-nya gede, tapi market itu somehow memiliki cukup demand untuk mempertahankan harga daripada si Ethereum. Jadi kita ngelihat ada penyerapan di sini, ya penyerapan yang cukup baik, ya sehingga tidak banjir ya, kira-kira begitu. Ya, ya tapi penyerapan yang cukup baik sekali dan ini terlihat dari segi price action gitu. Saya sih salah satu orang yang kalau misalkan ngelihat price action kan bukan cuma sekedar indikator ya, tapi kita coba lihat bagaimana dari segi momentum. Apakah di sini terlihat ada proses market itu slowing down gitu kan? Dari yang penurunannya paling agresif, less agresif, more less agresif, ya bahkan nggak ada lower low, and then start konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi kayak begini, biasanya merupakan satu fase di mana either para whales itu melakukan distribusi secara bertahap atau justru malah reakumulasi. Kira-kira begitu. Ya, jadi kalau bahasa kita tuh rally, create base, habis itu rally lagi. Ya, ini kan lebih kurangnya base ya. Base-nya di mana? Di atas loh. Strong banget gitu. Kalau kita pakai acuan berupa exponential moving average aja, somehow kita masih maintain kok dengan cukup baik di atas exponential moving average 21. Jadi ada 3 EMA yang saya pakai, yaitu 21, 34, 55. Buat yang nggak tahu, ini adalah Fibonacci sequence ya. Jadi kalau misalkan Fibonacci sequence tuh 21 tambah 34 sama dengan 55 ya. Nah, kalau kita pakai data tersebut, terus kita tempelin di chart, kelihatan ya momentumnya bagus gitu. Jadi ini untuk perspektif time frame daily masih oke, mungkin weekly-nya yang kita overextended, which means kalau misalkan nanti ya sampai ada koreksi atau retracement, saya rasa bukan sebuah kejutan sih. Ya, maaf ya aku jadi panjang sih. Bola kristalnya wah udah bersih nih sekarang, udah kinclong dia. Cering. Ya itu tanggapan saya sih ya. Maksudnya untuk si Ethereum, kalau lihat sekilas sih not so bad ya. Dengan dia konsolidasi kayak gini tuh not so bad. Karena udah ada outflow-nya. Kalau dia outflow, habis itu dibanting, itu kan sewajarnya. Pertanyaannya ini outflow tapi nggak dibanting. Nah, kenapa tuh? Nah, itu dia. Siapa yang Itu beli? dia. Yeah. Kok Sylvester yang beli, jangan-jangan. Kenapa pertanyaannya kenapa anak-anak pada kurang ajar sama ibunya? Ibunya belum naik, anak-anaknya ikut naik. Udah pada lari-larian ya. Kurang ajar tuh, nggak boleh. Ya, tapi kayak gitu kok. Itu tanggapan dari saya, terutama soal inflation ya. Jadi kelihatannya market lebih berat ke mengatasi masalah tenaga kerja. Karena biar gimana pun kan dua mandatnya The Fed bukan cuma price stability, tapi tenaga kerja. Dan tenaga kerja yang 3 bulan berturut-turut kayak begitu, masa iya mereka nggak bebenah gitu kan?
TKK kita belum ngomongin NFP loh. Non-farm payroll ya. Iya loh, minggu lalu loh. Soalnya enggak ya. Bener, minggu Go, lalu go, Vin, non-farm go. payroll. Ya udah, jadi saya lagi dong. Nah, ini tambahan dikit aja ya. Jangan banyak-banyak. Nanti teman-teman bosen ya. Katanya saya mulu yang ngomong nih gitu. Ini non-farm payroll sama unemployment rate. Jadi ini sebenarnya kaitannya yang menjadi pendorong daripada market hari ini itu relatif respons positif ya. Walaupun inflation-nya naik, saya rasa mereka akan lebih tetap beratnya ke sana. Concern-nya itu adalah karena kita 3 bulan berturut-turut, guys. Ya, di sini kalau kelihatan nih aktualnya, kalau kalian lihat dari sini sih mungkin nggak ketara gitu. Yang kalian harus lihat itu dari sini. 14.000 jadi 73.000, tapi direvisi jadi 79.000, dan terakhir 22.000. Berarti apa? 14K ini untuk periode bulan Juni, right? And then kemudian di sini 79K, ini hasil revisi ya, untuk periode bulan Juli. Dan terakhir 22K untuk periode bulan Agustus. Lalu, yang lebih parah dari itu, tepatnya di minggu ini, kita dapat data baru, yaitu data revisian non-farm payroll. Angkanya parah sekali. Ini ya, payrolls benchmark. Parah. Jadi kalau kita lihat, berdasarkan sepanjang angka ini keluar, di economic calendar ini yang paling parah. Parah. Oke? Iya. Lihat dari sini. Zoom Zoom ya, tuh. Nah, dikit. Ya. 600.000, 800.000, ini negatif. Ini semuanya di era Joe Biden, guys. Jadi sebenarnya kenapa dianggap parah? Concernnya tuh sebenarnya gini, kalau ternyata aktualnya segini, tahu nggak kenapa parah? Berarti unemployment rate-nya nggak di sini. Kemungkinan bukan di 4,3% tuh, kemungkinan besar. Berarti ada kemungkinan unemployment rate-nya itu di atas itu, yang mana udah melewati NAIRU, non-accelerated inflationary unemployment, RU-nya apa ya? Saya lupa lagi ya. Pokoknya ini berhubungan dengan unemployment. Ya, jadi dari segi angka, dari segi dual mandate, harusnya normalnya di 4,5%, tapi ini berarti udah di atas 4,3%. Lihat aja angkanya. Tahu kali ya. Iya, data berkata semuanya jadinya kan. Kalau ya kayak gini 3 bulan berturut-turut, bos. Orang The Fed punya bench. Unemployment rate itu bisa direvisi gak, Vin? Unemployment rate rata-rata nggak pernah direvisi sih, kalau setahu Jadi saya yang itu ya. doang yang direvisi ya? Betul. Jadi NFP-nya direvisi, kalau unemployment rate itu jarang direvisi. Nggak pernah malah. Sejauh ini nggak pernah direvisi tuh. Ya. Nah, jadi biggest concern-nya di mana, teman-teman? Sebenarnya, aduh, kalau saya hubung-hubungin semuanya ya, bakal lumayan ribet sih. Kuliah dulu, gue lagi kuliah nih. Jadi, yang parah itu sebenarnya di sini, karena benchmark-nya The Fed segini kok. Tuh. Ini benchmark-nya loh yang dianggap average normal. Nah, kalau kayak gini, dengan dia negatif parah, unemployment rate juga naik terus, rawannya apa? Rawannya sama dengan apa, hayo? Lawannya sama dengan resesi yang ditakutin. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang tuh, ya kan orang-orang kan banyak nih yang lagi jadi perdebatan ya. Ini kita sebenarnya kuartal 4 bakal rally atau bakal selesai, atau 4-year cycle akan sama atau tidak gitu kan. Tapi memang kenyataannya kita udah mepet banget. Ini mepet jurang sekali itu. Angka penganggurannya udah kritis, 3 bulan berturut-turut. Bukan pengangguran ya, tapi masalah kita ngomong kestabilitasan tenaga kerja deh, udah kritis. Tapi di saat yang sama, inflasi naik gitu ya. Dan kita juga ngelihat banyak banget kan, bakal suntikan-suntikan liquidity itu masuk ke market gitu. Jadi yang saya takut tuh sebenarnya kalau saya pribadi, mungkin ini melanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ko Sylvester dan Ko Jonathan, bisa ada Black Swan event dulu nggak? Jadi Black Swan dulu, baru tuh QE gila-gilaan. Yo, go. Menurut
menurut gua ekonomi tuh gimana ya? Hmm. Aneh gak sih? Kayak datanya tuh buruk banget. Gue nggak tahu ya ini bener atau enggak. Tapi kayaknya eh it's not too bad gitu. Kayak abis kayaknya kayak kita kan baru dapat earnings report banyak gitu, fine aja gitu kan. Ya, ya. Maksudnya dari sisi kayak perputaran ekonomi, kayak resesi kan berarti kan kayak dia negative growth gitu misalnya. Ya, ya. Tapi kalau kayak gue ngerasa ya ada kayak apa ya, separasi dari literally financial markets tuh kayak lagi mendapatkan apa ya, kayak liquidity udah kebanyakan aja gitu, dan kayak ngalirnya semuanya ke financial markets. Dan itu kayak bukan menopang sih, apa ya, kayak semuanya tuh jadi kayak inflated aja gitu, angka-angkanya tuh kayak inflate gede-gede dan chartnya bagus-bagus, semua naik. Padahal ya kayak unemployment nggak terlalu bagus gitu. Dan mungkin ya yang si unemployed people ini ya trading hidup aja gitu. Nggak tahu ya gitu. So Black Swan ya. So far gue belum bisa bilang gue Ada Black Swan. Dan gue nggak kebayang juga ada apa. Kayak even kalau menurut gue ya, kalau sampai newsnya ada resesi abis itu tapi tetap QE dilakukan dengan sangat gencar, ujung-ujungnya kayak bakal kayak COVID ya sih, kayak naik aja terus gitu kan. Iya. Bahkan gue nggak expect kayak kalau COVID kan levelnya kayak disaster global gitu ya. Kalau ini kayak cuma newsnya US tiba-tiba resesi gitu. I don't think market is gonna kayak react too badly ya, to be honest gitu. Jadi gue lebih ya, kalau dari sisi price action gue cuman bisa bilang kayak agak bullish aja sih. Alright. Kalau Sylvester gimana? Ada tanggapan lain nggak? Mungkin kontrarian nih ya kan? Enggak, menurut gue bisa ada Black Swan gitu kan? Apa kira-kira gitu? Kayak gitu kok. Kita sekarang lagi hidup di Black Swan, guys. Black Swan lagi terjadi. Ongoing ya? Lagi ongoing. Cuman bedanya bukan Black Swan yang bukan Black Swan financial market ya. Kalau bayangan Black Swan kan market dip 10%, 20% itu kan Black Cepet Swan. Ya, berat gitu ya. Tapi kalau gue lihat ini Black Swan-nya lebih masih di realita nih, belum kena di kalangan pasar modal. Realita Black Swan-nya apa? Perhatiin ada berapa uprising di beberapa negara dalam seminggu 2 minggu terakhir. Indonesia, Nepal, negara-negara, gue lupa ada 2 negara lagi. Uprising maksudnya apa ya? Rakyatnya bilang gue nggak suka keadaan sekarang, gue mau berubah. Bukan cuman itu, Perancis tadi gue baru lihat beritanya, PM-nya resign, riot juga. Iya. Kenapa ini nggak nyambung ke pasar financial market? Berarti kita bisa lihat ada disconnect di sini. Disconnect antara uangnya mengalir kemana sama mass market yang sebenarnya butuh aliran uang tapi paling dapat kucurannya paling dikit. Artinya kan kita selalu bilang liquidity keluar kan dari bank keluar. Iya betul keluar, tapi banyak layer dari atas sampai bawah untuk bisa sampai ke bawah. Layer paling utama kan nyambungnya ke financial market dulu kan. Nah, habis dari sana turun, hujan tinggal kayak lu pernah lihat chart yang ada siklus itu nggak? Siklus orang dapat keranjang uang di atas, di bawah udah tinggal dapat tetesan air kecil uangnya gitu. Realitanya gitu, maksudnya uang di atas gede, nutus sampai orang paling bawah kecil ya. Tapi that's life, itu sistemnya memang begitu. Nggak usah, itu bukan sesuatu yang baru, emang dari dulu begitu. Dan sekarang tapi ini tahapnya akselerasi. Akselerasi artinya inflasinya udah makin tambah banyak, tambah besar, negara tuh udah makin senjatanya udah makin dikit. Mau diapain nih sekarang? Arsenalnya tuh mau diapain? Kalau 10 tahun, 20 tahun lalu arsenalnya masih banyak senjatanya, toolkitnya. Sekarang makin dikit.
So black swan-nya itu. Nah, apakah bisa nyambung ke pasar keuangan? Let's see. Belum tahu. Karena ini sekarang belum kebakaran besar, masih baru api-api kecil aja. Api kecil. Tapi kita bisa lihat trennya sama kan, di seluruh dunia sama. Artinya apa? Trennya pemerintah sebisa mungkin say everything is okay. Ya kan? Amerika tuh. Ya kan yang direvisi ganti. Itu mereka mau bilang apa? Ya mereka mau bilang everything is okay. Ekonomi baik-baik aja. Gitu. Tapi ternyata kenyataannya beda. Kenyataannya nggak sama kan. Itu trennya sama di seluruh dunia kayak gitu. Nah, kelanjutannya gimana? Let's see. Ini film yang ngeri-ngeri sedap, tapi seru. Seru deh nonton. Mission Impossible gitu ya kok. Nah, buat kita, buat kita nih gimana maksudnya? Kita dalam arti trader, investor. Ya pertama, don't be sour. Jangan jadi kepahitan sama sistem. Ya sistemnya begitu. Ya, embrace the system. Ya, gimana caranya kita bisa meskipun nggak cuan paling besar gitu ya, nggak dapat kucurannya paling besar, tapi setidaknya gimana kita bisa survive. Pakai sistem itu buat diri kita sendiri. Itu yang salah satunya kenapa kita belajar di sini kan. Cara trading, cara invest, cara masuk market, cara lihat peluang, semua itu tujuannya utamanya cuma buat itu. Itu. Baik. Terima kasih banyak Ko Sylvester untuk ujangannya. Hah? Vin, tapi lu ya. Lu gimana Vin soal Black Swan? Do you expect it? Sebenarnya kalau saya pribadi bisa dibilang juga sama 50-50 ya. Nggak tahu sih kalian 50-50 atau enggak. Soalnya saya ada cek semua data kok. Kaitannya tuh dengan business confidence. Artinya PMI, kita ngecekin data US dari data-data bulan-bulan sebelumnya. Dan nggak ada kontraksi. Kelihatannya, satu, unemployment rate kemungkinan itu naik bisa jadi karena labor force. Artinya seasonality itu ada golongan-golongan yang memang masuk ke usia kerja, usia produktif. Tapi kan mereka belum tentu langsung dapat pekerjaan. Ya kan? Karena salah satu yang dibahas di Jackson Hole itu soal demografik untuk tenaga kerja dan kaitannya itu dihubungkan dengan teknologi. Bahkan ada narasi di 2030 itu akan banyak sekali pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi, terutama AI. Nah, itu cukup krusial, cukup kritikal. I think bisa mempengaruhi tenaga kerja. Tapi dari segi bisnis, ya terlihat tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan dari US sendiri kalau kita lihat PMI-nya bagus gitu. Nah, yang ini sifatnya sebenarnya konspirasi. Ya, saya sih nggak suka dengan bermain konspirasi, tapi seru untuk dibahas. Yaitu terkait dengan Trump. Jangan-jangan Trump itu terakhir melakukan pemecatan sama bukan dewan ya, tapi kepalanya BLS yang terakhir tuh, itu mungkin berniat memang untuk sekaligus melakukan yang namanya manipulasi data lagi gitu. Artinya dia pengen nyalain Joe Biden nih, di eranya Joe Biden itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi hancur apa segala macam. Jadi dia tunjukin dari segi data-data yang saat ini diberikan, tapi secara tidak langsung men-trigger dan memaksakan untuk The Fed tuh pangkas suku bunga. Ya kan? Soalnya udah coba berusaha, ya halo kok. Iya, gue juga sih restart aja Jo, betul. Oke. Go Kev, go lanjut. Iya. Jadi lebih kurangnya seperti itu kok. Itu tanggapan sekilas sih. Apakah akan Black Swan yang kayak gimana banget? Kelihatannya susah ya. Maksudnya benar-benar kelihatan susah gitu untuk meyakini adanya situasi tersebut. Begitu ya kok. Oke. Nah, terkait dengan peluang. Namanya Black Swan itu nggak ada yang tahu, Vin. Semua orang pikir susah. Bener sih. Ngedadak ya, Black Swan, that's Black Swan. Kalau bisa ditebak namanya sih, White Swan atau Swallow gitu. Sendal. Iya. Oke. Maaf gangguan teknisnya, semoga aman. Aman. Nextnya sebenarnya saya pengen bahas sedikit terhadap data inflasi kali ini ke FOMC minggu depan. Tapi kayaknya sudah terjawab tadi ya.
Jadi sehubungan dengan kemungkinan rate cut itu bisa diupdate atau direvisi menjadi 3 kali, itu sebenarnya udah bagus banget sih. Artinya lagi-lagi ini jadi semacam support kebijakan moneter dan fiskal, jadi sejalan lah ibaratnya gitu. Nah, semua udah dibahas lagi. Gue mau tanya. Iya. Gue mau tanya. Vin, Ya kalau gold lagi bullish banget. ya, Kan gold itu kadang-kadang bisa jadi leading indicator kalau something will happen in the market. Gak sih? Iya kan? iya. Do you have any opinions on that? Dan Ghost Investor juga, I guess. Dan kalau takeaway-nya adalah Bitcoin bakal nyusul gold, apakah itu sebenarnya teori yang benar atau enggak? Kalau gitu cost investor dulu dong. Karena gold itu kan lebih ke tradisional ya. Berarti cost investor duluan karena dia yang lebih Maksudnya tradisional. gue tradisional, lu modern gitu, Vin. So, slightly positioningnya kok keterlaluan banget sih kayak. ayo kok, silakan. Keterlaluan. Bot lu beli XAU gak kok bot lu? XAU. Enggak, lately pas yang naik ini enggak, tapi yang sebelumnya ada, tapi pas naik ini udah. Oke. Nah, kenapa gold naik? Menurut gua driver utamanya adalah satu dunia mulai rame-rame migrasi dari US dollar, cari tempat untuk reserve aset mereka balik ke gold. Itu tema utamanya. Tapi kalau satu gaya pemain besar belanja ya nggak tekan tombol buy langsung gitu semuanya kan nggak, pelan-pelan. Makanya ada pas lagi naik konsolidasi Kayaknya disconnect ya cost investor ya. Halo, hey guys. Berat ya? Oh iya. Mana? Oke. Ya aman, balik lagi. Nyampe mana? Sampai token tombol buy. Oh ya, nggak tekan tombol buy semua kan. Makanya kita lihat ada waktu lumayan lama dia konsolidasi. Dan gold akan terus naik dalam jangka waktu ke depan dengan tingkat kenaikan yang lebih tinggi dibanding sebelum COVID. Itu dibanding sebelum gayanya Donald Trump main America First. Artinya kan sejak Donald Trump ganti gaya, sebelumnya mereka mau globalism, mereka ceramahin globalism. Sekarang America First duluan. Itu semua orang sekarang lagi mikir, oke, so gimana ini? Semua udah ganti. Pegang US dollar terus, it's not the best option. The world has changed. Jadi gimana? Ya mulai pelan-pelan migrasi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah lanjut nyamber ke Bitcoin? Kalau dilihat dari para pemain yang ikut, sebagian ada ikut masuk. Tapi balik lagi ke alokasi portfolionya, tentu masih jauh lebih banyak ke gold. Karena portfolio untuk Bitcoin dimasukin, sekarang yang masuk siapa ya? Most likely institusi-institusi yang lebih open-minded tetap masuk pelan-pelan. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang investment manajernya bisa dipecat kalau kebanyakan beli Bitcoin. Itu terlalu beresiko gitu maksudnya kan. Mereka pasti harus alokasinya, presentasinya harus yang paling safe, yang paling banyak. Tapi kalau kita ngomong untuk negara-negara ya kemungkinan besar ya skip lah Bitcoin. Kecuali negara-negara kecil ya. Kita yang bilang, kita lihat kalau nggak salah Bhutan ya yang mau bikin Bitcoin reserve. Bhutan. Ya tapi kan itu negara kecil ya, mau masuk good for the news, tapi kalau buat daya beli kita nggak tahu sampai seberapa. Itu sih, itu. Go. Kalau tanggapan saya, gold itu rally impulsively creating new all time high. Sebenarnya setahu saya sih ya, kalau dari dulu memang gold itu lumayan sensitif dengan sentimen terkait suku bunga. Jadi itu salah satu trigger juga untuk market rally lebih signifikan. I mean mereka positioning dari sekarang itu untuk apa ya? Yang namanya pangkat suku bunga udah pasti kan melemahkan nilai mata uang si dolar sendiri kan. Nah, probably itu menjadi salah satu trigger. Kemudian ya negara-negara maju yang tadi Coach Sylvester bilang, jadi mereka coba untuk
mencadangkan mostly-nya aset mereka itu dalam bentuk emas. Dan itu yang menjadi trigger utama. Kalau kita lihat apakah ini akan korelasi langsung, masalahnya kelasnya masih beda ya, masih jauh gitu. Kalau kita bicara soal apakah Bitcoin itu adalah gold 2.0, maybe. Tapi persentasenya kalau kita bilang secara korelasi seberapa positif, itu masih jauh dari 1:1. Gitu sih. Ya, tapi apakah iya? Mungkin gold 2.0 yes, tapi nggak 100%. Mungkin kayak 15-20% doang gitu. Jadi kayak ya Bitcoin oke lah buat kita penyimpanan juga, tapi jangan banyak-banyak ya, kayak gitu loh. Kalau lihat dari money flow-nya ya, itu jadi pertimbangan kita untuk mengatakan seperti itu. Ya, Ko Kalau Jono menurut ada lu personal gimana, Jo? opinion nggak? Gak ada, tapi gue kayak jadi mikir ulang waktu itu gue jual emas salah gak ya? Oh, I see. Enggak lah, bercanda. Iya. Iya. Nggak tahu sih, gue tadi kepikir pertanyaan ini karena tadi si Kevin lagi nanya Black Swan gitu, kayak waktu ditanya Black Swan gue jadi kayak oh iya gold lagi rally, apakah itu salah satu pertandanya juga gitu. So ya nggak tahu ya, kayak I don't really have too much of a personal opinion, tapi I feel like ini tuh cuma semuanya buah dari sistem yang sangat-sangat bobrok aja gitu, sistem Oke. fiat yang memang udah terlanjur. Gak boleh ngomong gitu. Enggak, kok Mesti ya. kayak ngomongnya kayak serius banget, kayak diskusi apa podcast politik apa gitu kayaknya. Gitu ya. Kayak berasa hilang kriptonya gitu maksudnya. Gue berasa. Oh gitu. Iya. Kita kurang Ya kripto. bener sih. Karena Bener. gue ngomongin meme coin aja lah. Ya go Joe, go. Ya gitulah. Kalau gitu gue shift. Iya. Ya abis apa? Kenapa kok? Oh dia lagi. Oke. Dia nggak freeze lagi. Gue mau nanya nih, comeback. Jo. Nih, edisi terakhir tuh semua tuh kentang, Jo. Kentang tuh kena tanggung gitu. Sama alpha lu yang terlalu alpha yang sampai dipotong di belakang. Bener juga. Lanjutin dong, Jo. Gue gak tahu lagi. Gimana, ada update terbaru apa nggak? Oh iya. Ini kan so far masih pre-market. We actually don't know when it's listed. Gue kasih konteks kayaknya... dulu nih. Bentar, gue kasih konteks dulu yang baru nggak nonton episode lalu ya. Jadi Jono bilang dia pulang dari CoinFest, dia cuma dapat 2 insight alpha. Salah satunya tentang token namanya XPL. Buat disclaimer, kita nggak lagi promo token ini ya. Kita cuma kenapa kita ngomongin lagi? Karena episode lalu pas Jono lagi asik-asik ngomongin, tiba-tiba ada the bigger hand itu putusin siaran kita gitu. Jadi infonya Jono itu keputus, itu kayaknya mungkin dari developernya nggak seneng gitu kan, kita kasih alpha terlalu awal gitu. Diputus elit global ya. Jono lanjut. Kocak kamu. Gue bilang sama Andres Tobing, oi gue tadi barusan nge-shield XPL nih dari Alpha lu. Nanti lu nonton. Terus ya bro, terus kan gue kasih kayak yaudah ntar kasih linknya, ntar gue mau nonton. Terus kayak gue kasih linknya, ya bro tapi putus. Kocak lah. Iya. Oke, XPL ya. So guys, ada token ini gue lanjutin dari kemarin, gue gak tahu sih putusnya di mana, teman. Ini core thesis-nya aja ya, kita singkat padat dan jelas. XPL itu token dari sebuah project namanya Plasma. Plasma Foundation ini adalah hyper performance blockchain yang dibuild untuk one purpose and one purpose only, which is to move stablecoin dengan sangat-sangat murah, almost gratis. Dan purpose build memang literally cuman buat stablecoins, payments, remittance, dan semua use cases itu gitu. Dan ini adalah sangat synonymous sama Tether gitu. Jadi ini kayak istilahnya blockchainnya si Tether gitu. Dia ini literally cuma satu functionnya yaitu untuk serve Tether, untuk move Tether around gitu. Jadi kemarin ini sempat heboh karena dia nge-raise kalau nggak salah $500 juta dalam 20 menit kalau nggak salah. Dan itu yang beli tuh whale semua. Presale-nya sukses banget, cepet banget. Waktu itu market lagi bearish, sentiment lagi jelek.
tapi pre-sale langsung boom, selesai gitu. Luar biasa bullish. Dan belakangan ini gue juga kayak kurang tahu kan, tadinya gue nggak tahu apa-apa, gue cuma denger pre-sale-nya heboh banget gitu. Terus belakangan ini di Shield banyak orang gitu. Basically kenapa di Shield-nya sekarang tesisnya seperti ini. Ini tesisnya ya. Tesisnya adalah kalau lu mau bet stablecoin, lu beli apa? Kalau di dalam dunia kripto sekarang belum ada tickernya. Kalau di US stocks udah ada sahamnya Circle, ya kan? Kalau lu mau bet on stablecoins ke depannya bagus, lu beli saham si Circle gitu. Nah, tapi kalau di kripto belum ada. Proksinya baru ada si Ethena. Ethena which is sebenarnya bukan stablecoin yang comply sama Genius Act lah, atau yang bisa dipakai sama banking or untuk payments yang normal gitu ya kan. Ethena kan sekarang lebih ke lebih ke ya decentralized stablecoin, so it's DeFi product yang product marketnya bagus gitu of course. Tapi ini XPL adalah sekarang menjadi ticker untuk stablecoin di kripto yang pertama. Nah, kalau biasanya yang pertama itu apalagi dia menciptakan kategori baru, itu biasanya luar biasa, biasanya bisa sukses gitu. Itu tesisnya, dan orang banyak banget sekarang super bullish on stablecoins. Itu guys. Kayaknya kalau udah diselesain jadi hilang kan rasa penasarannya. Kayaknya enggak ini kita potong aja nanti ya Jo ya. Biar tambah penasaran. Iya, tapi XPL iya, update-nya kan sekarang masih pre-market, so orang udah banyak nih yang speculate pre-market. Pre-market ini kayaknya it's a record breaking pre-market, karena biasanya pre-market itu awal pencetusnya kan si Evo. Kalau tahu zaman dulu Evo DEX perps pertama yang ada pre-market. Terus Hyperliquid cepet tuh mengadaptasi, dia ke belakangan ada juga tuh pre-market, ya kan. Nah sekarang Binance dan CEX yang lain yang gede-gede udah ada pre-market juga gitu. Jadi XPL ini sekarang ada di both ada di mana-mana lah gitu. Semua DEX, di futures marketnya tuh ada XPL untuk pre-market. Tapi yang lucu kalau teman-teman lihat compare harga di pre-marketnya Hyperliquid sama harga di pre-marketnya Binance jauh banget. Di Hyperliquid itu 0,7, kalau di Binance itu 0,5-an. Jauh banget gitu. Masuk jadi ini gitu why ada. Maksudnya kan aneh sih. Kan maksudnya teorinya kan harusnya di market yang lebih besar, lebih banyak pembeli, orang tertarik lebih banyak dong. Kenapa di market yang lebih kecil Hyperliquid lebih banyak yang borong? So, kan itu tergantung depth of liquidity yang ditaruh untuk pre-market. Karena pre-market ini nggak bisa di-rebalance ke spotnya kan. Jadi, uniknya si pre-market ini, ya lu based on current demand, tapi dengan spekulasi kan. Basically ini kan ya futures gitu ya. Ini kayak options gitu ya. Nah, yang tapi terjadi di Hyperliquid, maksud gue, cara main yang paling simple kan adalah, gue main di dua kaki nih. Gue main di Binance sama main di HPL. Di Binance gue gue beli di 0,5 gitu, terus di HPL gue jual di 0,7 kan, terus gue hedging di sana misalnya, atau gue ambil begitu ada bukaan, itu kan gue nggak perlu rebalancing. Maksudnya that's the way how the game is played kan, maksud gue. Yang orang main arbitrage umumnya kan begitu, connect langsung, ya nggak sih? Maksud gue masih bingung nih. It's not the same order book though. It's not the same order book, dan dia nggak ada way untuk ngeflow di antara dua venue ini. Dan yang kenapa si Hyperliquid ini anomali banget, karena tadinya enggak, adalah karena si the legendary Justin Sun itu ngehabisin order booknya. Justin Sun di ciak sampai atas gitu. Jadi semua liquidity yang ada di Hyperliquid diambil sama satu orang, dia pegang, dia nggak lepas. Makanya harganya miring ke atas gitu. So, hey guys, this is crypto. Anyway, menarik lah. Gue nggak tahu lah. Gue nggak tahu. Gue nggak berani play. Gue nggak berani trade di Hyperliquid. Gue lebih kalau sempat main posisi di Binance doang, dan hype kan. Maksudnya dia naik turunnya lumayan volatile. I think a lot of people are speculating. Betul sih, nanti kalau nanti TGA bakal kayak gimana. But yang pasti kayaknya sih ketarik turun ya yang Hyperliquid, gak mungkin deh. Kan dia kalau udah begitu di listing ya
pasti ketarik turun gitu. Ya we'll see lah. Dan Justin Sun bukan anak kemarin sore. Dia dari awal udah CS sohibnya Tether. Gitu. Jadi gue agak meragukan kenapa dia beli XPL. Pertama kenapa dia beli koinnya dan kenapa dia beli di pre-market. Untuk Justin Sun ya, yang positioningnya sohib besarnya Tether, yang kemungkinan pasti besar dia ada masuk stakeholder besar di belakang. So it's a move lah, gue yakin it's a move supaya gain attention, supaya gain hype everything. Tapi bukan move untuk dalam arti akumulasi sesungguhnya. Gue sangat nggak yakin, sangat nggak percaya itu akumulasi di sana ya. Yap. Begitulah. Oke. Terus mantap. Guys, dulu ini dari tadi podcast kripto, Iya. kita nggak bahas koin-koin nih. Padahal kan terakhir koin minggu lalu banyak koin naik, tapi yang naik tuh random ya. Gue bisa bilang random. Iya. Nggak ada, gue belum ketemu temanya. Maksudnya misalnya temanya finance, DeFi yang naik atau meme token yang naik. Gue belum ketemu temanya. Gue lihatnya agak random atau mungkin gue yang salah gitu. Bisa mantan trenches yang udah jadi white collar bisa tolong pandu kita nggak sih? Sebenarnya minggu lalu tuh apa yang terjadi gitu di altcoins? Mataku hanya tertuju kepada Ethena dan Hyperliquid. Kebetulan gue udah nggak banyak banget sekarang ticker. Actually gue nggak tahu projectnya apa. Itu very surprising to me karena udah kebanyakan umum ya sekarang ya. Banget. Bukan Jo, sebenarnya bukan kebanyakan. Ticker apaan gitu. Kalau semuanya berlian, kalau semuanya emas, kita bela-belain waktu pelajarin kan. Tickernya banyak nih, tapi semuanya emas nih, berlian, semuanya calon Nvidia gitu. Kita yakin. Kita bela-belain waktu kan. Batu akik gitu ya kok. Bagus-bagus, Zamrud, Emerald, Safir. Nah, kok Sebastian dianggap freeze by the way. Ya. Tapi yang kita setelah pengalaman bertahun-tahun di kripto kan, kita jadi ekspektasi kita turun. Ya, yang ekspektasi kita kan ya paling dia koinnya ya anget di awal atau tengah atau buat extract value aja nanti turun lagi. Itu kan yang dalam bayangan itu kan. Makanya kenapa kita nggak mau banyak banget koin, males nggak mau perhatiin. Gue yakin kalau koinnya nggak sebanyak itu pun sebenarnya udah males juga gitu perhatiin nih sekarang. Gue ya pribadi ya, koinnya kayak dulu nih kayak 2002 nggak terlalu banyak. Tapi dengan kondisi sekarang, pengetahuan sekarang, gue juga udah males. That's the thing menurut gue. Kalau lu, do you feel the same atau lu lebih ke arah memang terlalu banyak sih Jo? Iya, gue ngerasanya kayak even di Checkster besar pun udah isinya udah kayak trench gitu, kayak almost kayak gue ya udah nggak tahu lagi apa-apa yang di listing. Dan kayak soalnya sentimen di Twitter pun tuh nggak ada orang yang kayak nge-shield banget sama project-project yang baru lahir. I think hope-nya mereka untuk kayak project yang baru untuk actually bagus banget itu tuh kecil banget. Makanya kayak yang tiba-tiba di listing ini tuh orang juga udah kayak bodo amat sebenarnya. Mereka treatnya kayak ini paling mereka mau liquidity suck lagi or whatever. Kayaknya sih gue ngerasa sentimennya seperti itu. Nah, berliannya ada di tengah-tengah itu ya, tiba-tiba ada sih ya kayak gini kan, misalnya XPL, terus World Liberty Finance gitu, kayak somehow itu stand out lah amongst all these stickers yang tiba-tiba nongol. Gue aja lagi scroll spotnya Binance atau futuresnya Binance gitu, gue kayak apa? Gue nggak tahu, kayak nggak bisa explain apapun. Gue nggak mungkin loh. Gue dulu hampir semua ticker, gue rasa gue semua ticker gue tahu apaan itu barangnya apa gitu. Ini pertama kalinya gue ada di kripto tapi gue nggak tahu ticker tuh, kayaknya baru ini doang gitu. Dan gue ngerasa kayak ini gue yang bego atau mau udah berubah marketnya. Tapi ya gitulah. By the way, gue mau dong ini udah berapa jam gitu nih? 53 menit. Oh, baru 53. Iya. Gue kemarin abis nge-deep dive. Ada satu kategori yang bikin gue kayak, wih, ada barang yang bisa di research. Gue excited lagi researchnya. Tau gak apa?
tokenization Pokemon card. Lucu nih kata. Beneran, ada satu ticker tiba-tiba heboh banget di Trenches. Gue nggak tahu apaan, namanya cards, ya kan, tickernya cards. So ada namanya si collector crypt gitu kan. Terus banyak banget orang-orang nge-call alpha, terus nge-deep dive, nge-geek out soal revenue-nya. Jadi apparently ada satu emerging kategori ini, dan ini sama loh, semuanya literally nge-tokenize collector cards lah ya. Tapi kan pasar terbesar Pokemon, terus ada One Piece, ada basketball, ada baseball, bla bla bla. Tapi basically PSA cards yang highly valuable di tokenize, habis itu di ada gacanya, terus ada marketplace-nya gitu. Ini heboh banget karena revenue-nya spiking kayak orang gila. Itu revenue gede banget, dan sampai-sampai kalau lu nge-run rate si revenue-nya ini, orang-orang tuh pada valuasinya udah liar banget gitu. Jadi kayak, kok ini market cap-nya kecil tapi revenue-nya gede banget gitu. Kayak revenue-nya aja bisa nutup itu. Jadi tiba-tiba price discovery. Begitu price discovery, of course semua orang jadi attention span-nya kesana, jadi makin feel the fire kan. Revenue-nya makin gila gitu. Jadi ada beberapa lah yang gua deep dive soal itu, dan kayak menurut gua lumayan interesting karena yang terjadi itu kan ini berdasarkan real world asset kan. So this is RWA project jatuhnya. Tapi RWA projectnya itu somehow sangat-sangat closely related in spirit sama crypto gitu. Speculative market juga gitu, which is Pokemon cards. Dan Pokemon cards ini velocity-nya tinggi dan volumenya sangat besar gitu. Ya, even di Amerika saat ini. Dan yang terjadi tau gak apa? Project-project ini raise fund berjuta-juta dolar untuk nge-hoard Pokemon cards. Jadi mereka bikin treasury. Pokemon cards. Jadi kan sekarang aja nih, kalau lu nggak ada company besar yang nge-hoard itu, price-nya juga kan udah liar banget kan. Mereka 2x juga sering banget gitu. Kayak udah kayak meme coin beneran, kayak kartu-kartu ini. 2x itu kayak cepet banget 2x-nya. Nah, sekarang ada company besar raise fund untuk jadi treasury company Pokemon cards ini. Jadi circulating supply-nya lagi disak juga. Dan somehow ada product market fit di sana. So itu yang gue lagi geek out. Mungkin bisa di-update teman-teman, nggak tahu apakah teman-teman ada yang tahu juga. Tapi the Trenches lagi lumayan hot. Ada beberapa ticker. Kalau mau due diligence ada cards, ada Magic namanya, MAGIK. I think 2 itu yang terutama, terus ada beberapa yang masih belum keluarin token, jadi orang spekulasi bakal ada airdropnya juga. Gitu. Jo, That's the news tadi from jadi the Trenches. Cards itu apanya Jo? Itu kartu PSA-nya atau project-nya atau marketplace-nya atau apanya sih Jo yang tickernya cards? Kalau ticker cards-nya kan dia tokennya kan, token untuk beli ini meme coin-nya gitu, meme coin-nya. Meme coin, just a meme coin, bukannya tokenization satu PSA card, bukan? Bukan, jadi dia itu gini. Si company-nya namanya Collector Crypt. Mereka pre-sale untuk project-nya mereka. Yang itu yang tadi gue bilang treasury company dan tokenization si Pokemon Slabs ini gitu kan. Jadi mereka pre-sale, habis itu mereka dapat fund-nya jutaan dolar. Terus mereka beneran tuh, mereka beli, mereka bikin bisnisnya, gacha segala macem. Gue nggak tahu. I think how the value accrual works is that revenue mereka pakai buat beli si tokennya balik. So mirip lah sama Ethena or sama Hyperliquid gitu ya. Dan itu jadi orang sekarang kan kalau nge-value, mereka mau mencoba untuk nge-value si tickernya ini berdasarkan si revenue dari projectnya gitu. That's what's happening. Makanya valuationnya tiba-tiba pop off. Guys, gue kasih konteks dikit ya buat temen-temen yang nggak terlalu mudeng sama kartu Pokemon. Jadi kartu Pokemon ini kartu koleksi. Di Indonesia tuh hampir bisa dibilang nggak ada yang koleksi, jadi mungkin asing banget. Gede. Tapi, Ada kok, di Indonesia gede. Ada ya? Ada tahu. Banyak loh. Okay. TikTok gitu tuh pada jualan. Oke. Nah kartu ini tadi Jonathan ada ngomong satu istilah PSA namanya. Itu lembaga nilai untuk nilai kualitas kartu.
Jadi biasanya kartu kita dikirim ke satu lembaga itu, nanti dia balikin udah sama casingnya, terus ada angkanya tuh, paling tinggi 10, 9, nah paling kalau udah angka 10 bisa berapa kali lipat dari harganya kan. Oh, Jonathan mau ngambil kartu PSA 10-nya nih kayaknya nih. Iya, dia kemarin Charizard sempet nih kayaknya. unboxing tuh saya lihat tuh. Wah, gue juga Saya ingat banget dia penasaran nih unboxing kartu tuh. PSA Jonathan apa nih? Nggak ada yang Nah, mahal. Nggak ada yang apa tuh Jo? mahal. Coba lihat Cuman Jo. kayak gini nih, PSA itu. Ah, Ini tuh nggak tuh. mahal. Itu apa Jo? Pokemon Gimana bukan? sih nih? Kok blur? Pokemon nih, tuh Pokemon. Namanya Iya. Eevee. Enggak. So, Oh, Eevee. Kata nggak? Ya, nah Kata kan? itu Ini kartu PSA Pokemon 10, tuh kayak PSA gitu 10. tuh. Wow, Nah, biasa ini. 10. Wah, itu pasti harganya $1 juta Jo. Nggak, Berapa ini sih? Indonesia nggak terlalu mahal. Hah? Teks Susah Indonesia. banget. Ya pokoknya gitulah. Indonesia Emang kartu nih. Pokemon ada bahasa Indonesia Indonesia? punya koleksi. Oh, Ada, gue baru tahu. waduh. Gue baru tahu. Gue nggak. Ya sorry lah, kok maklumin Oke. dia tradisional soalnya kan. Jadi ini Nah, jadi convergence lanjut. Pokemon sama kripto kok gitu. Nah, lanjut. Nah, satu toko yang paling terkenal yang paling nyambung antara kripto sama Pokemon itu si siapa namanya yang bikin namanya siapa ya? Logan Paul ya? Atau kakaknya atau adiknya Logan siapa Paul. namanya? Oh iya. Ya Logan Paul bener. Logan Paul atau kakaknya atau adiknya, dua itu gue lupa. Nah, dia tuh orang kripto juga, sebenarnya jelek juga ya. Di kripto terkenal suka nge-shill, bikin project, jualan, Scam, terus ya. berapa kali rungkat gitu kan, scam gitu. Tapi dia juga terkenal di kalangan Pokemon karena dia beli satu kartu namanya Charizard gitu, edisi 99, berani beli mahal gitu. Mahalnya, oh enggak, dia nggak beli kartu, dia beli kartunya ya, beli kartunya, dia berani beli mahal banget jutaan dolar. Itu yang bikin naik sampai sekarang, dan mungkin dia juga ikutan main lah, semangat Pasti. di project ini ya. Dia mungkin masuk anggotanya buat nge-shield. Enggak lah ini. Masa? Kalau gue jadi projectnya, gue mau ajak dia loh biar ada lumayan naik itu project gue. Itu dia the name of Sibuk. Pokemon collector kan dia kan. Lagi sibuk jadi atlet Smackdown dia. Iya. Kalau di Jadi Indo atlet gue ajak Smackdown Jono sekarang. kan. PSA 10 gitu kan. Tapi Go Jo. benar-benar. Thank you kok udah dikasih konteks. Iya, tapi this market is actually bigger than you think, dan ini kayak bahkan di Indonesia gue surprise lah. Gue kan jadi kayak agak-agak research juga. Itu liquid juga loh kayak, dan mereka bahkan ada kolektor-kolektor di sini beli slab mahal juga gitu. Yang kayak ya 50 ratusan juta juga ada. Dan kalau dilelang dan mereka sekarang platform pilihan mereka adalah Facebook untuk jualan dan lelang-lelang. Itu liquid loh. Dan lu jualan slab 50 juta juga ada yang beli loh di sana gitu. Kayak lumayan gila. So, ya gitulah. Ya, Nah, tapi ini convergence. Jadi gue ngeliatnya ini convergence antara teknologi blockchain sama ya ini kan sebuah aset yang sebenarnya memang nggak efisien banget, karena mereka cara jualannya kan either lu fisik datang ke lokasi slab-slab ini, atau lu lewat eBay gitu kan basically. Dan kalau kayak di small market kayak kita nggak punya eBay, di Facebook group gitu. Nah, ini jadinya somehow lu punya mekanisme untuk bisa memperdagangkan komoditas yang lu mungkin expert gitu. Misalnya nih, gue orang Indonesia, gue expert, gue bisa baca harga atau gue bisa baca tren, gue mau berspekulasi, oh nih Pokemon kayaknya bakal harganya naik nih gitu kan. Nah tapi kan gue nggak bisa beli, nggak bisa pegang barangnya gitu kan. Barangnya adanya di Amerika misalnya gitu. Nah dengan kayak gini kan jadinya lu bahkan open si market yang tadinya consolidated sama geografi jadi global gitu. So ya begitulah tesisnya, kayaknya bisa seru gitu. mantap. Senyum aja lu kok. Nah. Dia lagi ngebayangin soalnya, iya ya gue tradisional banget nih gitu. Ya tadi sehubungan sama Ko Sylvester. Jadi
koin-koin yang seminggu terakhir ya kok, itu ada nge-pump. Saya kebetulan ada ngikutin sih, karena kan everyday, day-to-day basis kan kita ngecekin ya, kira-kira hari ini yang lagi outperforming apa. Sebenarnya naratifnya mirip-mirip nih sama Ko Jono. Koin-koin kayak Story Protocol, IP, itu all time high. Baru aja all time high. Ini IP loh, token altcoins. Terus yang beberapa hari lalu all time high sampai gila-gilaan, sampai ribuan persen, MYX. Kalau kalian tahu. MYX itu crazy banget. Nah, naratifnya itu, kalau saya pelajari, naratifnya itu creator coin judulnya. Makanya PUMP itu juga ikut naik nih recently. Ya, PUMP Fund. PUMP Fund itu ikut naik recently. Jadi yang lagi kebagian naratif yang kayak gitu kok. Creator token kita bilang ya. Nah, si Story Protocol itu lebih kayak buat musik atau apa ya? Saya juga nggak terlalu mendalami, tapi salah satunya itu. Nah, itu yang lagi dapat money flow beberapa hari terakhir. Cuman gini, saya kan pengamat market. Pengamat ya. Ya pelaku pasar ya. Jadi modern ya. sehari pasar modern ya. Pasar modern loh, Kev. Ya. Nah, jadi rupanya kok kalau misalkan market lagi boring kayak kemarin nih Bitcoin sideways, itu teman-teman bakal lebih sering ngelihat random altcoins tiba-tiba nge-pump gak jelas signifikan. Nah, itu satu hari bisa ada 10 sampai 20 koin yang nge-pump tiang hijau tinggi. Tapi nggak merata. Dia nge-pump nih, bam, ya. Flat abis itu. Nanti besok ganti lagi tuh koin apa, pump, dar, flat gitu. Selagi Bitcoinnya sideways. Tapi kalau kayak hari ini kita dapat big news ya, kayak CPI, kemudian kemarin PPI, altcoinsnya langsung hilang semua. Jadi momentum yang kemarin ngepam nih kayak IP protokol tuh langsung habis, kayak udah bubar gitu. I think kemungkinan besar di momen market sideways kelihatannya market maker lebih senang sekarang mainin koin-koin beginian. Jadi mereka coba pakai koin-koin itu sebagai kendaraan mereka buat ngumpulin liquidity. Nah, eventually baliknya ke Bitcoin lagi, tapi mesti nunggu katalis-katalis gede. Dan terkait dengan kondisi katalis besar, menyambung sekaligus menjadi bagian akhir dari segmen kita kali ini, yaitu kan udah kayak acara TV kan? Gimana? Iklannya belum dari tadi. Iklannya dong. Kita belum dapat AdSense ya, jadi belum ada iklan. Atau udah ya? Kev, kalau kita ngomong tradisional, Kev, gaya ngomong lu nggak ada yang ngalahin tradisionalnya, Kev. Udah paling gitu. tradisional. Ya, jadi mengacu pada perbincangan kita terakhir terkait dengan big news, sebenarnya ini banyak banget ditanyain di saya recently. FOMC minggu depan sell the news atau rally continuation? Langsung kok Sylvester. Cepet aja kok. Pertama, key message-nya gak ada yang bisa stop keretanya gitu. Nggak tahu kereta apa, atau kata Jono kan. Gak ada yang bisa stop keretanya. Itu istilah Jono. Pokoknya gue gak mau tahu Jono quote dari mana. Pokoknya bagi gue itu istilah Jono deh. Nobody can stop the train. Yeah. Jadi rally continuation pasti. Pertanyaannya kapan dan jangan coba timing. Karena kalau coba timing di momen besar itu berarti artinya kamu pakai leverage yang lebih besar karena kamu merasa kamu tahu market. Mostly kamu kelindas keretanya. Itu jadi that's it. Gitu. Kok Jonathan? Gimana tadi pertanyaannya? FOMC minggu depan 17-18 September, sell the news event atau rally continuation? Sama satu lagi apa perusahaan keretanya apa gitu yang nggak bisa berhenti itu perusahaannya apa Jo? Fiat currency. Ya, the train is fiat. Kalau gue harus bikin prediksi, sell the news, I think. Sell the news ya, oke. Baik, kalau begitu sekian dan terima kasih teman-teman sekalian. Kevin. Tunggu dulu. Ya bener Kevin dong. Gimana? Ya. Pasti. Iya lu. Kevin gimana? Sebenarnya saya sama ko Sylvester.
Jangan dihujat nih. Tapi bener kalau saya Tradisional selalu juga ya? Tradisional iya, saya maksudnya? tradisional. Menjebak nih pada disuruh prediksi general gitu. Don't time the thing apa nana. Ya, kalau gini, kalau saya sebenarnya kan lebih ke kita benar nggak mau coba timing the market. I mean, kita tahu big news event itu selalu jadi sarana terbaik untuk para whales itu melakukan yang namanya manipulasi di market. Liquidity itu paling gede di situ karena retail itu gampang untuk menggerakkan jarinya di momen tersebut. Jadi kalau misalkan yang udah berdasarkan pengalamanku, berdasarkan ya sekian, ini kesekian kali FOMC aku lah, udah puluhan ratusan kali mungkin ya. FOMC itu menjadi momen paling ambigu, ya paling nggak bisa ditebak. Ya katakanlah kita udah tahu yakin nih, udah tahu pasti ujungnya akan kemana gitu. For example kayak kita tadi udah ngomongin soal inflation hari ini bikin rate cut malah bisa dianggap jadi 4 kali. Ya kan? 3 kali di tahun ini, sekali langsung di Januari. Itu langsung 4 kali in a row. Which is bagus gitu kan. Kalau the Fed ubah SEP-nya mereka dan melakukan perubahan itu sesuai dengan ekspektasi market, itu tuh bullish. Udah pasti. Tapi di hari H-nya Jerome Powell ngomong apa kita nggak tahu. Nah itu yang nggak bisa ditebak teman-teman sekalian, ya kan? Mungkin pada saat datanya keluar, wah market euforik di tengah jalan Jerome Powell ngomong, ya ntar kita lihat minggu depan lagi kalau misalkan begini-begini. Nah itu aja udah langsung bikin market galau gitu. Ya, cuman berdasarkan pengalamanku ya itu kita nggak bisa benar-benar specifically menebak akan terjadi apa pada saat hari H. Ya teman-teman bebas komentar lah, anggapannya kalian mau bullish, kalian mau bearish gitu, kalian 50-50, kalian tinggal pilih aja, salah satu pasti benar. Tapi poinnya adalah buat apa juga kalau misalkan kalian nebak benar tapi nggak cuan gitu kan. Nah kalau di saya menyikapinya, kalau kebetulan teman-teman yang nanya kan banyak ya soal sell the news event atau gimana kok. Kalau saya sih begini, teman-teman. Ini berkaitan dengan nasib kita buat kuartal 4. Nah, yang kita lihat sebenarnya ke sono arahnya. Kalau memang ternyata dari The Fed akhirnya memberikan dukungan, tambahan likuiditas lebih lanjut ke market, bukankah itu artinya happy gitu kan kuartal 4? Konsentrasinya ke sono. Jangan terlalu terpaku dengan pergerakan satu hari. Ya, kecuali Anda memang spekulator gitu kan. Ya, dalam kurun waktu ya semua yang main di kripto itu spekulator, Kev. Nggak ada yang nggak benar spekulator. juga sih. Mana ada yang nggak spekulator. benar juga ya. Maklum saya agak trading soalnya ya, risiko terus saya ngomongnya ya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Semoga di episode kali ini bisa menghibur kalian. Tapi di saat yang bersamaan bisa ngasih kalian banyak insight-insight yang menarik. Kita udah ngobrol banyak, dari Ko Jonathan udah ngasih beberapa naratif-naratif yang seru, dari Ko Sylvester banyak kasih pandangan dari cara old school ya kan. Terus kalau kita juga kan diganti lagi tuh old school sama dia paling pinter deh. Ya mohon maaf ya kalau ya tapi itu headline kita hari ini guys ya. Nah untuk inflation dan juga data-data ekonomi tadi kita sudah jabarkan juga. Teman-teman sekalian silakan lakukan research secara mandiri, make decision based on data, based on fakta yang kalian dapatkan. Jangan berdasarkan rumor, jangan berdasarkan prediksi-prediksi aja. Ya overall itu yang bisa kita sampaikan ya. Don't forget to hit the subscribe button, hit the likes button, help us to achieve 10,000 subscribers supaya kita bisa undang tamu berikutnya ya, kayak udah ada aja ya. Ya bantu kita supaya kita bisa undang tamu. Kev, dikit lagi ya. Oke. Ya kan 8.200 ayo guys, something cepet kan. Nah, ayo cepet, cuma sedikit lah orang viewer sebanyak ya. Ya kira-kira begitu deh ya. Oke, so tanpa berpanjang lebar, terima kasih banyak untuk nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian sampai selesai, don't forget to type finish di kolom komen. Nah, itu signature saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye guys.